وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Adab yang ke-9. Sini dikatakan bahwasanya termasuk adab orang yang mau berangkat haji adalah merantunkan, mendoakan, mendoakan keluarga, kerabat dan para ulama, menitipkan atau maafkan. Kalau kembali ke dalilnya di sini yang menitipkan, merantunkan, saya kok nggak paham bahasa Indonesia. Jadi menitipkan keluarga dan kerabatnya kepada agamanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Yaitu Nabi SAW bersabda, "Man arada safar, siapa yang ingin bersafar, falyaqul liman yukhallif." Maka hendaklah ia berkata kepada yang ditinggalkannya, "Istau, astau tiukau, astau tiukum." Aku titipkan kepada kalian, aku titipkan kalian, astau tiukumullah, kepada Allah, alladzi la tudi'u wada'i, yang tidak menyia-nyiakan wadiahnya. Wada'i itu sahabat dari wadiah, titipan-titipannya. Dan Nabi SAW mengantarkan sahabatnya apabila salah seorang dari safar, dia bersabda, Is astauti Allah dinaka wa amanataka wa khawatim amal. Aku titipkan engkau kepada Allah agamamu, amanahmu, dan kesudahan menutup amal. Jadi ini ucapan orang yang mau safar yang di atas. Astauti Allah alladzi la tudi'u wada'ihi wada'ihi. Jadi ini ucapan orang yang mau safar kepada keluarga yang ditinggalkan. Adapun keluarga yang mau ditinggalkan, artinya dia berucap kepada orang yang mau safar, astau di Allah dina. Aku titipkan engkau nih selama safarnya kepada Allah, yaitu tentang apa agamamu, wa amanatah, dan amanahmu, wa khawatim amanatah, dan kesudahan atau akhir amal. Ya harapannya orang ini kalau kemudian dititipkan kepada Allah, ya dijaga agamanya, dijaga amanahnya. Amanah itu ya banyak. Ya. Misal dia sebagai seorang suami, ya jangan sampai khianat, dan dia seorang pemimpin safar, ya jangan sampai kemudian mengkhianati safarnya. Yang menarik yang terakhir nih, wakwati ma'amalah, dan akhir dari amalmu, artinya berharap supaya husnul khotimah. Dan beliau SAW bersabda kepada musafir yang memohon nasihat kepada beliau, nah ini juga bisa, yaitu mendoakan orang yang mau berangkat, yaitu zawadakallah at-taqwa, semoga Allah menambahkan kepadamu takwa, wa ghafara dzambaka, wa yassara lakal khair, dan mudahkan kamu dalam berbuat kebaikan, haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Ini juga bisa ya. Jadi doanya bisa yang di atas ini, bisa yang di bawah. Dua-duanya juga boleh. Jadi ini diucapkan kepada orang yang mau safar. Yang di atasnya ini doa orang yang mau safar kepada yang mau ditinggalkan. Kemudian seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan ingin sahabatnya berkata, "Ya Rasulullah, berilah pesan kepadaku." Dia Rasulullah bersabda, "Usika bitaqwallah wa takbir ala kulli sarah." Aku berpesan kepadamu agar selalu bertakwa pada Allah dan baca takbir di setiap tempat yang tinggi. Jadi kalau naik takbir, nanti kalau ada tanjakan, tanjakan naik ya bu, tanjakan ini turunan, naik bu, tanjakan juga, ya, pokoknya naik, ya. Itu takbir. Ya. Jadi kalau bahasa Arabnya kan, aku pesan takwa kepadamu. Nek, orang tua kita ini
Mbok atau Bu, tak mangkat sih atau tak budal sih, jawabannya gue. Yo le, sing hati-hati, ojo lali sholat. Itu sebenarnya mirip gitu. Cuman orang tua kita kan mungkin dengan keawaman mereka dan mungkin juga keawaman kita gitu. Jadi mendefinisikan takwa itu seperti gue sholat gitu ya. Jadi mereka ngomong dolali takwa, wah ya apa gitu loh. Tapi nek orang tuanya sama anaknya udah pinter ya bagus. Hati ya ning jalan takwa ning Gusti Allah dolali. Karena takwa itu lebih luas daripada sholat. Dan sholat kan ya ibadah itu sholat. Gitu. Tapi kalau takwa kan semua bentuk ketaatan dijalankan, semua bentuk larangan dijauhi di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi kalau kamu pengen ngomong takwa ke anakmu, ya pastikan anakmu yang buat jadi takwa itu apa. Maka setelah ia pergi, beliau SAW berdoa, Allahumma azwilahul ard wa hawwin alaihi as-sama. Ya Allah, pendekkanlah bumi untuknya dan mudahkanlah perjalanannya. Ini kalau di logika kayak nggak mungkin, karena bumi itu sudah tetap ya. Tapi kalau Allah berkehendak, safar itu bisa dibikin oleh Allah SWT jadi cepat, jadi pendek, jadi nggak kerasa. Makanya kalau orang yang nggak paham membaca ini, seolah-olah bumi itu akan dibikin pendek, enggak ya. Tapi lebih kepada safar itu sebuah kondisi di mana orang itu bisa saja merasakan setiap jengkal perjalanan itu nggak enak gitu. Dari mulai pokoknya rapi enak lah gitu. Maka kalau safar itu kamu bisa merasakan seolah-olah bumi itu pendek, maka itu safar itu santai. Saya kayak misal saya dulu pernah dari Jakarta ke Solo bertiap minggu gitu. Itu tuh kalau ya ini saya ya. Jadi kalau saya itu mau naik bis atau naik kereta, saya usahakan sebelumnya itu saya pokoknya piye caranya ora turu gitu, nggak tidur gitu. Jadi benar-benar dalam kondisi capek ya. Nah begitu naik bis atau naik kereta, yang mana perjalanan dari Jakarta ke Solo itu paling enggak ya bisa 7 sampai 8 atau 10, 9 jam tergantung situasi kondisi transportasinya gitu. Itu begitu naik kereta atau naik bis, langsung merembles gitu. Tangi-tangi udah Solo gitu. Apakah jarak Solo Jakarta memendek? Ya enggak. Tapi lebih kepada kita tuh nggak merasakan capeknya gitu. Apalagi naik itu bis sleeper gitu, bisa bisa ngelekar. Gitu. Nah, itu tambah nggak kerasa lagi. Nah, maka ketika kemudian membaca kayak gini gitu kan, itu bukan berarti kemudian hobinya tambah pendek. Tidak. Tapi lebih kepada maksudnya adalah orangnya ini seolah-olah safarnya itu cepat gitu. Dan memang nanti ciri hari kiamat itu waktu itu terasa pendek. Padahal waktunya sama 24 jam. Tapi tiba-tiba kok menurut aku ini lagi SD kelas 5, saya kira harus anak 5 gitu. Nah itu akan terjadi gitu sama kalian. Ya, kok kita ini baru jajak jalan-jalan sama bapak ke alun-alun, saya kok malah harus nonton bapak. Nah, itu akan mungkin terjadi. Dan itu kalau bahas bab hari kiamat itu ya seperti itu. Ya. Intinya adalah seorang yang bersafar perlu berpesan kepada yang ditinggalkan, orang yang ditinggalkan perlu berpesan kepada orang yang bersafar, dan kemudian mendoakan yang baik-baik. Dan ketika menitipkan titipan yang terbaik itu kepada Allah. Kamu mau nitipkan kepada tetanggamu, silakan. Nitip silakan. Pak Di, Bude, nitip anak pulau, garwa pulau, silakan, nggak apa-apa. Tapi yang namanya manusia, pengawasannya itu nggak bisa 24 jam. Dan dia juga punya urusan, nggak mungkin akan hadapi anakmu, istrimu, atau rumahmu 24 jam, nggak mungkin. Maka Allah ketika sudah menjaga, ketika Allah sudah dititipkan, tadi loh, di atas tadi, bahwasanya titipannya itu nggak akan kemudian disia-siakan. Ya. Alladzi la tudhi'u wada'ihi, yang tidak menyia-nyiakan sisi titipan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menitipkan sesuatu itu bagusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah riwayat yang kemudian Nabi SAW berkata kepada seorang sahabat yang masih muda, ya ghulam ihfadillah yahfadillah.
hei anak muda, cah cilik, cah joko, gitu kan, jagalah larangan dan batasan Allah, jangan sampai buat langgar, maka Allah akan jaga kamu. Maka kalau kamu pengen dijaga di dunia ini sini wong rendah banyak, wong dolim banyak, wong kafir banyak, wong musyrik banyak. Wong dolim itu, kalau omongan wong dolim itu kan bahasa agama ya. Kalau bahasa kriminalnya kan maling enek, copet enek, begal enek, klitih enek gitu kan, garong enek gitu kan, mencoleng enek, apalagi banyak. Nah, akan kamu dapati ketika kamu bandingkan pada 2 atau 3 orang, yang mana satunya dia bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yang satunya dino-dino bermaksiat gitu kan, nggak mau sholat gitu kan, dan seterusnya. Maka akan kamu dapati orang-orang yang bertakwa itu nggak akan atau jarang sekali ketemu sama tadi itu orang-orang dolim itu. Nggak pernah ketemu begal, nggak pernah ketemu copet, nggak pernah ketemu maling, rampok. Tapi satunya yang orang-orang selalu berbuat kemaksiatan itu hampir tiap hari ketemu sama orang dolim. Daerah diabusi kancane, tanggane, daerah dibegal ninggalan, dirampok, daerah dicopet itu. Hampir tiap hari. Makanya kamu lihat di TV, itu orang-orang dolim itu kan beraksi hampir tiap hari, bahkan mungkin hampir tiap jam gitu kan. Nah, apalagi di negara kita yang hukuman buat mereka kurang tegas gitu kan. Maka yang harus kita pahami adalah ketika kamu pengen dijaga atau terjaga, ya ini juga bisa nanti kamu nasihatkan kepada istri kalau punya, dan dua istri ya simboe gitu kan. Ya, nanti simbok ya pak adik gitu kan. Kamu nasihatkan kepada mereka bahwasanya saya, kakakmu, saya, adikmu nggak bisa menjaga kamu 24 jam, Mbak, Dek, Bu, Pak, gitu kan. Tapi ya panjenengan kalau mau dijaga sama Allah ya, memang jaga batasan Allah, jangan sampai dilanggar. Nanti Allah yang jaga. Yes. Jadi kalau Allah sudah berjanji, Allah akan menepati janji.